Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Pastinya sehat selalu ya. Seperti kamu. Iya, jaga jarak. Kan corona jarak. Kalian nggak corona. Ya. Hari ini kami berdua mau mereaksi karya anak bangsa, karya keren, hasil kerja keras anak-anak Kota Malang. Karya yang menghibur kita. Sangat menghibur. Tapi jangan lupa, hari ini kami ditemani getuk pisang Raja Wali. Ya. Nah, rasanya enak, cobain. Enak banget, tadi diantar ke sini. Ya. Karya anak bangsa yang mau kami reaksi ini adalah sesuatu yang bikin saya nganga, terus terang. Bikin saya sakit perut karena ketawa. Karena ketawa. Saya terus karena ketawa. Saya tidak paham sinematografi dan lain-lain ya seputar bagaimana pembuatan film. Tapi melihat video ini saya jadi tidak peduli dengan itu semua. Apakah penilaian orang-orang film mau seperti apa, tidak peduli. Yang saya rasakan adalah bahwa saya terhibur. Apalagi saya, hanya seorang anak muda. Yang penting saya ketawa melihat video ini. Nah, apa yang kami inginkan ada di dalam video-video karya anak-anak muda asal Kota Malang ini. Ya, kita tonton episode pertama dari Mama Lela Movie. Ini lahiran ya. Pause dulu. Ya. Ini ekspresi dari Mama Lela ketika sedang berusaha melahirkan anaknya yang kemudian akan diberi nama Akbar. Ada kejutan yang saya temukan di akhir dari video ini. Kejutannya seperti apa? Gak usah dibahas, nonton aja sendiri untuk konco-konco yang memang belum nonton. Bagaimana, Adi? Nah, kalau menurut saya ini yang sangat bikin lucu itu ini suaminya ya. Kenapa suaminya? Suaminya itu ya tonton sendiri lah makanya. Saya nggak bisa makanya ketawa sendiri gitu ya makanya. Ya, saya paham. Maksud hati ingin mencoba menghibur istrinya, Iya, proses melahirkan, iya, agar mungkin bisa mengurangi rasa sakitnya. Tapi caranya itu tidak bisa dibayangkan seperti apa. ya tonton sendiri aja ya. Jadi itu dalam durasi 1 menit saja ternyata bisa menjadi sesuatu yang berkesan. Sampai sekarang pun masih nempel di otak saya, apalagi endingnya. Bahkan dalam waktu 1 menit pun Dika Pici dan kawan-kawan bisa menyuguhkan sesuatu yang luar biasa. Yang pasti selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan ya dia. Ya, kalau saya pelajaran yang bisa saya ambil itu ya kita itu harus bisa menghormati orang tua kita, kita harus nurut lah ya. Soalnya kan perjuangan melahirkan seorang anak itu ya tahu sendiri lah. Dari sini tuh meskipun dia itu cuman karakter seorang ibu yang bukan ibu asli gitu ya membawakan itu, tapi apa yang dibicarakan itu emang bener-bener ya. Ya, Sulit gitu. ini anak muda yang memang bisa memahami bagaimana harus berbakti kepada orang tua. Intinya cuma satu, kalau tidak ingin tidak sakit hati, ya jangan sakiti hati ibumu. Ingin tidak sakit hati, jangan sakiti Sakiti hatimu, iya, nurutlah. Ya, ya, nurut Apa apa. ini? Oke. Ya, lanjut ke episode berikutnya. Oke. Ini judulnya Belanja telat kok jauh jatah. Belanja telat kok jalan jatah hai. Bos. Ini rumah tangga itu tidak hanya bisa beri kasih sayang, tapi juga kasih. Wah. Masuk akal juga sih, masuk akal. Iya. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan di sini. Yang tadi ketika kami menonton bersama, baru saya sadar ternyata ada bagian yang saya luput yang nggak tahu apa itu deh. Ya ini ya anaknya, Iya, anaknya si Akbar ya. ya si Akbar yang ya. sedang tidur itu ternyata mengenakan pakaian yang
benar-benar di awal saya nonton tidak menandai sama sekali. Saya tahunya diberitahu oleh Adi apa yang dipakai oleh Akbar. Ini saya ngakak kembali. Saya sudah ngakak dengan adegan-adegan yang lain. Ternyata begitu diberitahu apa yang dipakai Akbar ini adalah sesuatu yang berbeda, ngakaknya nambah 2 kali. Apakah itu nonton sendiri saja. Jadi gimana? Nanti kekasihmu ketika sudah kau nikahin, Ya. apakah akan seperti ayat Hakim yang diberi kasih sayang saja? Jangan lah ya. Persiapkan dulu mumpung masih muda. Masih muda, jadi tidak kenyang makan kasih sayang ya. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Mama Lela. Tidak kenyang yang makan kasih sayang. Kasih duit yang penting ya. Kasih uang. Ya, lanjut ke episode berikutnya. Stop. Mbakmu kayak sing diae. Emang ayat Hakim itu benar-benar luar biasa ya, luar biasa menjengkelkan karena masih juga memanfaatkan istrinya untuk diajak ke suatu tempat yang katanya timbahnya. Mbaknya sing di mana? Ternyata apa yang terjadi, Adi? Ternyata disuruh-suruh. Jadi Disuruh-suruh ada keinginan terselubung yang sesuatu yang disembunyikan. disembunyikan di balik keberangkatan itu, dan itu yang membuat Mama Lela benar-benar muntap gitu ya, dan keren. Video ketiga ini judulnya ya, sing gatel iku lanange tak pelakon. Sih. Podo ae. Dua-duanya ya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu ya. Iya. Ya. Salah satu tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi di dua-duanya menurut saya. Dan apa yang dilakukan oleh Mama Lela untuk bisa menemui sang pelakor keren banget. Kita lihat dulu ya. Oke. Udah sampai di situ aja. Stop. Ini berkait dengan kebiasaan dari Dika Biji ya sebelum bikin drama ini, karena memang dia adalah seorang pembalap ya, joki balap ya. Makanya dia begitu piawai mengemudikan trail ya. Asik loh ya kita lihat bukan sebagai Dika tapi sebagai Mama Lela dengan dandanan Mama Lela, terus kemudian menaiki trail dan ngebut. Wow, tonton sendiri ya. Endingnya Endingnya itu yang bikin saya ketawa ya. Endingnya itu tanpa basa-basi. Kalau namanya sakit hati ya langsung hajar aja. itu dia. Orang sakit hati itu kadang-kadang nggak pakai perhitungan ya. Nggak pakai Kalau nggak pakai perhitungan ya. Jadi apa yang ingin dilakukan lakukan saja. Orang Mama Lela coba. Seorang Mama Lela. Kalau sudah marahnya sudah diubun-ubun, apa yang terjadi gitu ya. Ada satu yang menarik yang mungkin penonton yang sudah menyaksikan ini juga menemukan seperti saya, ngakak ketika ada satu adegan salah sebenarnya. Salah atau disengaja saya nggak tahu ya, kesannya salah. Tapi justru itu bisa membuat membuat ini jadi bikin lebih lucu lagi. Adegan apa? Saya aja kalau menjadi kameramennya ya, mungkin suara saya itu terdengar sangat kencang. Saking agaknya ketawanya mikirin itu. Ya, ketika kesalahan itu terjadi, kameramannya juga ketawa, dan ketawa itu tetap ada di situ, itu bikin lebih lucu lagi. Tentang apa? Menjelang ending ada satu bagian di mana pemerannya Mama Susi itu telat melakukan sesuatu. Apa itu? Lihat aja sendiri. Ya. Jadi bagaimana kebohongan semacam itu ternyata bisa juga ya dilakukan oleh pasangan ketika sudah keblinger gitu ya. Bisa ya. Makanya kita itu kalau sudah itu jangan sampai berbohong ya. Karena kalau kita berbohong ya, sekali kita berbohong, kepercayaan itu akan hilang semuanya. Pengalaman nih gimana? Ya. Bisa ngomong soalnya ngalami. Iya ya. Dan tidak mikir ya orang yang kita bohongi itu bagaimana perasaannya ya. Ya, tidak mikir masnya. Kalau yang dibohongi itu orang yang nggak apa-apa Mas Adi. Tapi yang semacam Mama Lela jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Lanjut ke episode berikutnya. Bisa ranjang, aku mau ketemu lagi mana?
Stop. Mama Lela bilang semua sudah jadi bubur, tapi Takim ngotot bilang semua bisa diperbaiki. Lah Pokim sebenarnya sampai itu kok sampai bisa kejadian seperti itu dan kemudian menyesal gitu ya dia. Ya, apa yang bisa diperbaiki? Penasaran kan? Makanya tonton videonya. Nonton saja. Jalan-jalan sore ketemu garangan. Itu judulnya. Karangannya ada Takim ya garangan. Garangannya itu mantan suami nggak kayak? Masih baru bisa ranjang kan? Oh masih ya, baru bisa ranjang ya. Oke ya. Bisa ranjang belum cerai mungkin di dalam cerita ini. Tapi ternyata pada masa pisah ranjang itu mungkin ada kesadaran dalam diri ayah Takim bahwa apa yang dilakukan terhadap Mama Lela itu sesuatu yang salah. Makanya dia berusaha untuk kembali lagi. Tapi namanya Mama Lela sudah terlanjur disakiti hatinya. Sakit hati sulit diobati. Itu ya, Iya, iya. pengalaman mana ya. Tapi jangan karena sakit hati kemudian ikut-ikutan jadi karangan ya. Oh siap ya kali itu ya. Masih dibuktikan. Ya lanjut episode berikutnya. Keren. Judulnya? Aku lah wis ngomong ojo ngotek anakku. Sebentar, pause dulu. Ada nggak yang tahu ketika sedang menyuapi anaknya apa yang terjadi? Nah, saya nggak kelihatan. Nggak teliti. Gantian Adi sekarang yang nggak teliti. Coba bayangkan. Itu memang dilakukan oleh sebagian ibu ya ketika menyuapi anaknya makanan yang panas. Coba dilihat lagi, kembali lagi. Sedang menyuapi makanan yang panas, apa yang dilakukan? Oh iya. Udah, paham ya? Paham ya. Itu yang dilakukan dan anaknya oke-oke aja, namanya juga itu dari ibunya gitu ya. Apa sih maksudnya? Tonton saja sendiri yang belum nonton ya. Yang sudah nonton udah mungkin nggak ada kejutan lagi, tapi yang belum nonton gitu ya, bisa seperti itu. Dan nggak masalah gitu ya, buat anak juga nggak masalah, oke aja menerima suapan. Lanjut. Stop dulu ya. Ya saya mengambil dari video ini ya. Namanya ibu itu ya. Kalau anaknya hilang, gak tahu kemana itu, apapun juga udah gak terlihat ya. Cuma anaknya dicari. Ya itu sudah pasti ya. Udah pasti ya. Ini lihat ya. Iya. Kecuali ibu itu ada sesuatu terjadi gitu ya, gitu Ya. ya. Biarin anakku pergi. Nah, iya. Ya pada umumnya seorang ibu memang seperti itu. Nggak rela anaknya diambil orang. Makanya yang ngambil bapaknya sendiri pun karena diambil dengan cara paksa seperti yang nggak rela juga ya. Tapi ada satu niat baik dari Tante Susi ya sebenarnya datang ke situ untuk ya, menjernihkan persoalan ya, mau minta maaf gitu ya. Iya. Tapi kembali lagi wongnya kadung dilarang ya. Ya gitu ya, lanjut. Stop. Ya. Ya gitu ya, sebarbar apapun seorang ibu ya. Pada saat anaknya ada di rumah melakukan kesalahan, dia bisa sangat jengkel, sangat marah, sampai dicewer lah, sampai dicapleki gitu ya. Tapi ketika terjadi sesuatu seperti itu, otomatis ya nggak rela. Karena walaupun sebenarnya anak ini ada di tangan siapa sudah jelas, tapi kan caranya yang mungkin tidak dikehendaki ya. Ojo ngono le pengen ketemu anake. Gitu ya. Iya ya. Kan besok nek wis duwe anak yo ngono ya. Iya. Masih jauh ya. Tapi nggak berharap akan terjadi seperti ini maksudnya. Kan buat pembelajaran ya. Memang banyak hal yang kita bisa petik dari cerita-cerita ini. Lanjut. Ada satu video terakhir yang asik banget. Teruskan kembali tujuan. Stop. Saya kalau boleh memberi judul video ini, cerita ini, judulnya masker apa ya? Masker terbaik, masker koplak.
Oke lah. Jadi menamainya masker koplak, ya, koplak, gitu ya, masker koplak. Kemarin saya ketemu namanya apa ya, masker. Udahlah itulah semacam itu. Semacam itu lah. Penasaran kan dia kan ya Penasaran. maskernya itu seperti apa? Yang belum nonton silakan tonton sendiri aja. Saya nggak akan membuka. Inilah kreativitas dari tim Mama Lela Movie memberikan sesuatu yang menyentak di ending gitu ya. Mama Lela peduli banget terhadap hal itu, kan anaknya diproteksi sedemikian rupa. Perkara yang dilakukan, yang diberikan itu sesuatu yang itu tadi ya, sesuatu yang kopla itu kan cerita, memberi efek yang mengejutkan, memberi efek lucu yang kerennya nggak habis-habis. Mengingat kembali, setiap kali mengingat kembali ini saya selalu ketawa ya, gila banget ya, bisa seperti itu. Keren, Mama Lela dan kawan-kawan. Anak kota Malang yang kreatif, yang luar biasa. Selalu kami tunggu video-video berikutnya dan kami berdua, saya dan Hadi akan terus mereaksi karya-karya yang sudah mereka suguhkan. Ya. Ya. Apa yang mau disampaikan kepada konco-konco di rumah? Jaga diri baik-baik, jangan sakiti hati orang. Karena kepercayaan itu kalau sudah tumbuh sangat percaya, ketika sudah kalian sakiti tidak akan bisa diperbaiki lagi. Tidak akan bisa diperbaiki lagi. Bisa sih, cuman Butuh waktu. 1% mungkin. 1%, 99% nggak sembuh berarti. Wow. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu bisa mungkin. Ya, Itu aja sih pesan dari saya. mungkin memang harus seperti itu ya, karena kalau kita selalu membuat perasaan sakit hati ini terus tumbuh di dalam diri kita, ya bagaimana ke depannya ya? Ya mungkin seperti itu. Mungkin ya, karena setiap orang berbeda-beda cara menyikapi sebuah persoalan. Yang jelas kami berharap bahwa konco-konco KB di rumah baik-baik saja, sekalipun datang masalah apapun ke hadapan konco-konco, kami berdua percaya bahwa konco-konco bisa mengatasi semuanya dengan baik, karena itulah hidup. Ya, terima kasih atas perhatian konco-konco KB. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Gak tahu ya itu hasilnya kayak apa loh ya, bingung saya.